Oke, ketemu lagi kita dalam podcast saya, Pintar Bersama Teknologi AI. Kali ini topik yang saya akan ambil itu analisis saham dan strategi trading, yaitu bandarmologi fundamental dan jadi teknikal dalam hal ini bandarmologi. Jadi memahami karakter bandar dari fundamental dan teknik menghindari gorengan, yaitu saham gorengan ya. Oke, yang kita perlu lihat di sini hati-hati ya, karena eh, yang sebenarnya dari technical ini permainan bandar ini mau baik di blue chip maupun saham-saham IPO itu yang lapis 2 lapis 3 ini ya ini semuanya sangat berpotensi ya, tapi yang biasanya yang lebih yang kecil ini yang menjadi sasaran bandar untuk bermain. Tapi ya sudah, ya namanya kita ingin ini yang penting kita ada metode untuk mengukur dan untuk supaya kita bermain dengan baik. Nah, teknologi AI ini sangat cepat di dalam menganalisa bandarmologi fundamental dan yaitu mendeteksi ada bandar sedang bermain. Yaitu saya akan demo ya, saya akan buka sebentar. Ini kita akan coba beberapa saham ya, apakah bandar ada bermain atau tidak di situ. Eh, jadi bandarmologi dalam saham itu bandarmologi adalah analisis pergerakan bandar dalam saham ya, itu yang kita sudah tahu dan itu bisa kita dapat. Bandar mengontrol harga dengan mengumpulkan dan mendistribusikan saham. Jadi diakumulasi, saat diakumulasi kadang-kadang dia tidak bermain sendiri. Ada berapa orang yang sebenarnya dia sendiri itu aja ya. Ada berapa broker yang dia masuk, kemudian sebenarnya dia sendiri yang membeli, mempermainkan harga, kemudian dia diakumulasi dan dia distribusi. Sebenarnya seperti itu. Kemudian pemantauan broker, summary dan trade summary. Jadi pemantauan broker summary dan trade summary untuk deteksi apa ada pola bandar di situ. Nah, kalau kita menggunakan teknologi biasa yang saya lihat di YouTube para analis-analis menjelaskan, itu ya cukup rumit juga ya kalau kita mau memahami itu. Tapi dengan AI itu cepat. Nanti kita lihat sebentar ya. Terakhir saya demo ya. Parameter fundamental saya sudah demo dalam podcast saya sebelumnya ya. uh, saham yang baik, price earning itu sama per PBV ya harus lebih kecil satu, DER, ROE dan lain sebagainya. Tadi sudah lebih lengkap karena khusus fundamental saya di podcast saya sebelumnya. Laba bersih dan seterusnya. Ada berapa lagi, bukan cuma ini ya, tapi ada berapa lagi untuk fundamental. Tapi ini saya melihat ingin menunjukkan bagaimana kita mendeteksi bandar dalam kita pada saat kita melakukan trading ya. Kemudian strategi menghindari saham gorengan. Jadi hindari saham gorengan dengan volume transaksi kecil dan volatilitas tinggi. Volatilitas tinggi. Itu harus dihindari. Kemudian perhatikan siapa yang melakukan transaksi besar dan broker summary. Dalam broker summary itu nanti sebentar kita lihat. Bandingkan harga saham dengan fundamentalnya. Ya kita lihat, tadi kan kita uji fundamentalnya. Kalau dari angka-angka tadi kita uji kurang baik, maka ya sudah kita harus hati-hati. Waspadai kenaikan harga drastis tanpa berita atau fundamental yang mendukung. Ini ciri-ciri daripada saham gorengan. Kemudian strategi trading yang efektif. Nah, gunakan analisis teknikal dan fundamental sebelum membeli saham. Ini harus tetap selalu kita, apalagi kita sebagai trader, kalau investasi juga ya, bukan berarti investasi tidak memperhatikan ini. Kita harus tetap kontrol teknikal, fundamental, dan sentimen pasar. Kemudian pasang stop loss dan take profit untuk menghindari kerugian besar. Artinya, kalau namanya kita bermain di saham-saham gorengan, maka kita harus punya target profit. Kalau sudah dapat, peduli, jangan sampai walaupun regret sale, katakan kadang-kadang karena aduh kenapa dia naik terus kita sudah. Kemudian FOMO, jangan FOMO pas informasi dia naik kita hantam aja padahal dia sedang diakumulasi dan sudah siap-siap untuk didistribusi. Itu harus kita jaga. Gunakan money management yang baik, jangan all in pada satu saham ya itu ya, kita harus distribusi. Manfaatkan momentum saat bandar masih akumulasi saham ya. Kita mengambil pada saat dia mulai akumulasi, jangan sudah pada selesai akumulasi dan kita membeli di harga tinggi dan dia distribusi. Nah, ini kita stuck. Biasanya kalau sudah posisi itu kita akan stuck. Oke. Ini sebenarnya strategi. Nah, sekarang ayo kita langsung demo saja. Pertama bandarmologi. Kalau fundamental saya sudah ada, tapi saya akan coba lagi ulang ya. Oke, kita lihat. Oke, saya masuk ke sini ya. Oke ya, ini ya. Nah, ini saya ada di data analis. Saya menggunakan data analisis untuk ini tadi saya sudah cek ya distribusi bandar. Ini ada tadi saya mencoba ya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini kalau saya buka, nah ini yang ini salah satu saham yang saya buka tadi. Ini saya buka Do ya. Apakah bandar ada di dalam atau bagaimana ya?
Tapi saya sini selalu menang ya, selalu menang dengan Do itu bagus ya dia. Dia masih bagus ya, fundamental juga lumayan. Tapi ya sudah, kadang-kadang ada permainan di sini ya. Kita lihat ini hanya gambar ini satu, kemudian kita lihat gambar yang satu ya. Ini oke ini order book ya. Tadi saya memasukkan order book. Sebenarnya yang kita masukkan ini adalah broker summary dan trade summary ya. Kalau ada trade summary ya kita buka kan kalau di apa sini di sini kan kita akan oke ini harus saya masuk lagi. Oke sudah. Ini saya masuk dia kalau ada broker summary dan trade summary kita tinggal upload. Kan cuma hitung lagi kita cuma capture, tidak perlu baca. Dia langsung lihat, dia langsung kasih kesimpulan. Tadi saya masukkan sesamdo. Distribusi bandar supply besar dan overnya. Kita lihat ini hasilnya ya dan do. Bisa jadi ada pihak bandar, institusi dan pemegang saham besar yang sedang mendistribusi saham pada harga tertentu. Kenapa dia belum naik ya? Nah, karena ini juga saya masih tertahan di sini, tapi baru berapa hari. Meskipun banyak transaksi beli itu, false demand, manipulasi pasar. Bisa jadi ada pembelian besar untuk menarik. Tekanan jual dan pemilik lama. Lock up expire. Bisa terjadi jika ada saham yang baru IPO. Nah, gitu. Kesimpulan jika di semua masih besar dan harga tahan ini. Ini dia bilang ya, ini salah satu dia coba ya. Buat PowerPoint sudah ini bukan. Oke, saya langsung demo aja ya. Nah, ini fundamental mungkin ya. Ini sorry, internetnya agak pelan ya. Oke, ya ini masalah internet sehingga oke sambil dia jalan itu saya coba masuk, saya mau coba capture. Atau saya buka aja yang sudah ada ya. Saya buka aja yang saya sudah capture karena setiap hari saya menganalisa ya. Setiap hari saya analisa. Saya buka aja yang sudah saya analisa. Mungkin di atas ada ya yang saya bikin bandarmologi. Mudah-mudahan ada. Ini tadi. Ini kan tadi. Ini saya coba prediksi trade summary ya. Nah, presentable ya ini. Trade summary dari gambar trade summary tadi saya ini memprediksi apakah saya bisa masuk di antara ini di session kedua ya. Ini untuk Do ya. Atau bagaimana Do ini? Apakah dia akan naik atau akan bagaimana hari ini ada potensi beli atau tidak? Karena saya sudah masuk di sini tapi masih tertahan ya. Apakah boleh tidak? Ini dari sini. Nah, di sini dia langsung kasih hasilnya ya. Hanya gambar trade summary ini market maker bandar menahan harga. Jadi, kelihatannya karena saya bertanya begini ya, saya ada pertanyaan. Kenapa persen beli lebih besar tapi harga saham tidak naik ya? Kalau kita lihat di sini kan, nah ini pertanyaan AI kan, ini kita lihat 75% yang beli kan, jumlah lot sekian tuh. Ini kan ini cuma 24. Kok kenapa dia stuck, harganya stuck? Itu saya agak penasaran tadi sampai saya tanya. Saya capture gambar trade summary tadi siang ini. Saya capture, kemudian oke saya cek dulu apa ini ada online. Oke. Kemudian apa saya cek ini kemudian saya tanya kenapa seperti itu ya? Kenapa misalnya SMA yang saya beli dia masih 40-60 yang jual lebih tinggi tapi dia kok naik tadi SMA kan tadi naik toh. Cuman tadi saya masih belum ambil profit tadi saya biarin aja sambil tadi terlalu tinggi saya mau ambil profit saya biarin. Tadi sudah terakhir sudah di posisinya berapa ya tadi ada. Saya sebenarnya sudah profit tadi itu ya. VTNI juga saya ambil ya. Nah, ini Do yang saya penasaran. Kenapa dia beda dengan SMA ya? Oke, ya mana dia? Nah, mana dia? Oh, mana yang tadi ya? Sorry, saya buka tadi. Mana dia? Nah, ini tadi, ini yang Do ya. Oke, sorry pelan-pelan ya. Oke, ini ya. Kita lihat. Nah, ini market maker bandar menahan harga. Jika ada pihak tertentu, jadi kita lihat. Ini kenapa? Kan saya tanya, lah kenapa dia jumlah beli lebih besar daripada itu, tapi harganya tidak naik gitu. Itu saya penasaran. Saya tanya. Jadi presentasi beli yang lebih besar dibanding jual, tetapi harga saham tidak naik bisa disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Satu, market maker atau bandar menahan harga. Jika ada pihak tertentu atau market maker atau bandar yang sengaja menahan harga dengan memasang offer jual dalam jumlah besar di harga tertentu. Meskipun tekanan beli tinggi, harga saham tidak akan naik. Ini salah satu penyebab. Karena saya penasaran kan, supply saham yang besar. Supply saham yang besar. Jadi jika ada supply saham yang besar dari pihak tertentu seperti pemegang saham besar yang melepas sahamnya distribusi, maka meskipun banyak yang membeli, harga tidak akan bergerak naik karena jumlah penawaran tetap lebih banyak daripada permintaan. Kemudian ketiga, bid dan overspread ya. Jika banyak transaksi terjadi di harga yang sama atau bahkan di harga yang lebih rendah karena banyak investor yang pasang bid lebih rendah,
harga tidak akan bergerak naik. Kan kalau kita lihat kan dia akan cocok kan. Ini kalau dia terjadi transaksi kan yang batas atas batas bawah ini kan dia akan selalu dipertemukan. Nah, sehingga bid and offer-nya ini kan, nah kalau dia terlalu spread, jadi dia jika banyak transaksi terjadi harga yang sama atau bahkan di harga yang lebih rendah, investor yang pasang bidding lebih rendah, harga tidak akan bergerak. Ya, jadi mereka tahan di bawah. Itu salah satu penyebab juga. Kemudian hal lain yaitu algoritma trading dan bot pasar. Jadi ini itu ya. Jadi artinya pembeli lebih banyak, penjual sedikit. Lah kok bisa? Ini ada berapa kemungkinan terjadi. Kemudian keempat, algoritma trading dan bot pasar. Beberapa pelaku pasar menggunakan algoritma trading yang memungkinkan mereka menahan atau bahkan menekan harga dengan metode auto matching atau iceberg order. Ya, mungkin mereka menggunakan apa ya? Mereka menggunakan sistem atau bot ya. Bot itu robot ya yang bisa menahan. Jadi mereka tidak itu. Berapa pelaku pasar menggunakan algoritma trading. Jadi ada algoritma trading ya. Ini yang memungkinkan mereka menahan atau bahkan menekan harga dengan metode auto matching atau iceberg border. Nah, ini metode ini nanti mungkin berikut saya akan bahas lebih detail tentang auto matching dan iceberg order. Kemudian volume beli terpecah. Bila jadi ada banyak transaksi beli tetapi dalam jumlah kecil, sementara itu volume jual yang sedikit tetapi dalam jumlah besar tetapi mampu menekan harga. Ini poin kelima ya, itu yang tadi saya katakan. Ini problem saya dari trade summary ini saya bertanya, loh kok kemudian tadi saya prediksi saya sudah beli apa ini yang saham ini kan, cuma tinggal apakah saya mau jual hari ini atau tidak, ada potensi jual di target saya atau tidak. Kalau tidak kan saya tidak perlu jual supaya ya biarin aja, menunggu aja. Nah, walaupun kadang-kadang jadi sebenarnya dari trade summary ini dan broker summary saya sudah bisa mengadakan menjual ya. Kalau kita belum beli, kita akan lihat ada potensi beli atau tidak, masuk atau tidak dari bandarmologi ini. Kemudian distribusi saham oleh bandar. Jika saham sedang dalam fase distribusi di mana bandar menjual sahamnya ke retail secara bertahap, maka meskipun jumlah transaksi beli lebih banyak, harga tidak akan naik karena bandar masih melepas sahamnya. Jadi ini ya. Jadi kesimpulan, jika persentase beli tinggi tetapi harga tidak naik, bisa jadi ada aksi distribusi oleh bandar atau ada resisten kuat di harga tertentu. Perlu melihat depth market atau order book dan broker summary ya, untuk melihat siapa yang sedang mengakumulasi atau mendistribusi saham. Nah, ini kalau tidak salah saya cek di order book ini ya. Nah, ini order book Jarido. Saya cek lagi ya. Saya ambil order book. Ini kan broker summary ini kan tadi saya ambil kan broker summary. Kemudian saya cek lagi, tinggal ambil capture. Jadi ini kelebihan kecepatannya di sini. Dan kita tidak perlu menganalisa seperti yang metode-metode lama. Dengan AI kita cuma taruh aja gambar ini, kita taruh ini order summary, saya taruh ini order book ya. Nah, saya taruh. Melihat data dari broker summary dan order book, berada beberapa kemungkinan mengapa harga saham tidak naik meskipun persentase lebih besar ya. Ini dia. Nah, ini distribusi bandar supply besar di offer ya. Jadi distribusi bandar supply besar di offer. Bisa jadi ada pihak bandar atau pemegang saham besar yang sedang mendistribusi saham pada harga tertentu. Nah, ini ya tadi dia dari order book dan broker summary. Meskipun banyak transaksi beli, jika jumlah saham yang ditawarkan di harga lebih tinggi sangat besar, harga sulit naik. Jadi biar transaksi beli lebih besar, saham yang ditawarkan di harga lebih tinggi sangat besar, harga sulit naik. Meskipun banyak transaksi beli. Oke, jadi itu ya. Jadi sedang ada distribusi. Bid and offer imbalance. Jadi jika ada banyak yang membeli di harga bidding, tetapi jumlah saham yang ditawarkan di offer jauh lebih besar, harga tetap akan bertahan. Kemudian order book menunjukkan banyaknya lot di sisi offer dibandingkan bidding ya. Jadi itu. Jadi ternyata ya order itu banyaknya lot di sisi offer daripada ini. Ini penyebab tadi pertanyaan saya kan ya kenapa dia lebih besar, presentasinya lebih besar beli daripada ini. Tapi ya ini hasil daripada AI ya. Dia menjawab seperti ini. Pertanyaan saya dia jawab. False demand, manipulasi pasar. Bisa jadi ada pembelian besar untuk menarik minat retail, tetapi di sisi lain pihak yang sama bisa menjual dengan jumlah yang lebih besar. Jadi masih ada upaya memancing retail untuk masuk ya. Dia sengaja menahan ini kondisi ini ya. Ya, bid offer dan lain sebagainya kita kontrol. Tekanan jual dan pemilik lama, look up expire. Bisa terjadi jika ada saham yang baru IPO atau right issue sehingga pemegang saham lama mulai menjual sahamnya ya. Oke, jadi ini volume besar tapi harga stagnan.
Bisa jadi ada transaksi silang atau auto rejection yang menyebabkan harga tidak banyak bergerak meskipun terjadi aktivitas tinggi. Inilah penyebab tadi saya katakan kenapa pembeli lebih besar daripada penjual, tapi kenapa tidak terjadi harganya tidak naik. Tadi saya berencana mau jual tadi kalau. Jadi kesimpulan, jika distribusi masih besar dan harga tertahan di level over, lebih baik menunggu konfirmasi breakout saham sebelum masuk atau menambah posisi. Jadi kalau kita mau beli tadi ya sudah, tunggu dia breakout pada angka tadi ya, itu tinggal kita lihat breakoutnya di berapa gitu ya. Nanti kan kita bisa bikin teknikal atau apa, bandarmologi juga kita bisa minta itu, kita bisa dapat berapa breakout, kita bisa tanya. Ya sudah, kemudian dijadi. Perhatikan support dan resisten di order book serta broker summary untuk melihat apakah bandar masih melakukan distribusi. Inilah yang saya sebut dengan bagaimana kita melakukan strategi trading akibat ada permainan bandar ya. Ada cenderung bandar sedang bermain di situ. Jadi saya kira ini yang bisa sesuai tema saya ya, sesuai topik yang saya sampaikan, yaitu bagaimana strategi trading ya. Eh, Bagaimana kita melakukan strategi trading yang efektif ya agar supaya nanti kita tidak terjebak di permainan bandar. Jadi analisis saham dan strategi trading kita jangan terjebak di permainan bandar, tapi ya kita ya sudah kita ikut saja, kita melihat ya seperti yang saya katakan tadi. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain. Sekian dan terima kasih, dan kita akan pintar bersama AI.